Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita akan ngebahas hal-hal yang seru dan pastinya yang lagi happening banget. Nah Sobat Milenial, kita pernah gak sih ngerasain kadang kalau kita tuh suka ngerasa apa nih yang kadang terjadi di dalam diri kita sendiri gitu. Kadang permasalahan yang sering terjadi tuh terkadang tuh pada diri kita sendiri gitu kan. Makanya kali ini aku tuh mau ngundang salah satu psikolog yang pastinya kita akan ngobrol banyak soal permasalahan yang kadang dialami oleh Sobat Milenial di rumah. Jadi langsung aja, ini dia Kak Yuli. Halo Kak Yuli. Kak Yuli, aku sebelum kita bahas nih ya Kak, ngobrolin soal self love, tema yang akan kita bahas kali ini, tapi aku pengen tahu dulu nih Kak, sekarang kesibukan Kak Yuli itu apa aja sih? Oke, selain saya berpraktek di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, saya juga sebagai HR ya, kebetulan gitu, sebagai HRD. Kemudian ya biasalah, paling kalau misalnya selebihnya ada seminar-seminar ataupun talk diminta untuk ngisi, kesibukannya sih seperti itu sejauh ini. Oke, jadi mungkin Sobat Milenial yang belum tahu kalau Kak Yuli ini salah satu psikolog ya, profesi utamanya itu psikolog yang mungkin teman-teman juga udah tahu gitu kan. Kalau misalkan psikolog biasanya menangani apa kadang permasalahan-permasalahan orang lain. Nah sebenarnya aku juga belum kurang paham sih Kak, apa namanya profesi yang Kakak jalanin sebagai seorang psikolog, dokter psikolog gitu, dokter kesehatan mental gitu. Aku pengen tahu dong Kak, kayak apa namanya biasanya Kakak tuh seperti apa gitu tugas seorang psikolog tuh? Oke, kalau bicara tugas seorang psikolog, kebetulan saya masuk dalam kategori tenaga medis ya. Sejauh ini menangani tentang isu-isu kesehatan mental yang beredar di masyarakat. Sejauh ini pasien-pasien yang datang menemui saya biasanya yang memang merasa memang perlu dibantu ataupun perlu ditolong. Misalnya dalam kesehariannya dia mengalami penurunan masalah emosi, kemudian motivasi, moodnya berubah, permasalahan-permasalahannya cukup random ataupun banyak, baik tentang diri sendiri yang bermasalah, keluarga, pasangan, sekolah, dan yang kemudiannya sejauh ini apalagi semenjak pandemi COVID ini kasus-kasus kesehatan mental itu meningkat ya, kebetulan karena mereka bingung nih setelah adaptasi, tadinya biasa interaksi di luar, kemudian jadi lebih harus dibatasi, walaupun tahun ini sudah mulai membaik. Cuman kasus tertinggi ataupun yang sering saya terima adalah saat ini biasanya remaja, keluarga, ataupun pasangan sih. Biasanya permasalahan apa Kak yang kebanyakan terjadi dari para pasien yang Kakak tangani itu apa biasanya Kak? Kalau sejauh ini lebih ke masalah tentang diri sendiri ya. Terus akhir-akhir ini malah saya seringnya mendapat kasusnya tentang perselingkuhan gitu ya, pasangan dan keluarga seperti itu. Itu sih kan, maksudnya pastinya banyak banget ya. Penanganan masalah yang terjadi tadi yang tadi Kakak bilang, sebenarnya permasalahan diri sendiri yang seringkali terjadi gitu kan. Itu sih Kak, kadang apalagi Sobat Milenial di rumah ini yang mungkin nonton gitu kan, itu Kak kadang masalahnya adalah terhadap diri kita sendiri. Kadang aku sendiri pribadi sebagai mungkin tergolong remaja gitu kan, maksudnya usia 20 tahunan tuh kadang suka ngerasain itu Kak, kadang suka sedih sendiri, terus kayak tiba-tiba seneng. Itu tuh hormon kayak gitu tuh normal atau mungkin ada yang perlu diselesaikan Kak? Bicara tadi tiba-tiba sedih sendiri gitu ya, tapi kalau misalnya durasinya sampai sepersekian detik kan berarti ada something wrong nih. Kalau bicara misalnya perubahan moodnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia situasional, ketika memang lagi tidak menghadapi situasi memang yang tidak ada masalah, kemudian daily aktivitasnya masih biasa-biasa aja, kayak misalnya nafsu makan dia tidak berkurang, kualitas tidur dia baik, dia masih mampu merawat dirinya gitu kan, berarti kan dia masih fine-fine aja nih. Tapi ketika dalam satu hari itu dia benar-benar istilahnya mager ya, nggak bergerak sama sekali di ruang di kamar aja, handphone segala macam, sampai dia lupa mandi, lupa makan, kemudian
tiba-tiba langsung jadi mudah sedih banget, frekuensinya dalam satu hari itu durasinya sering, berarti kan memang membutuhkan profesional ya. Tapi kan kadang kita yang tahu bermasalah diri kita itu sebenarnya harusnya diri kita sendiri, tapi kadang ketika kita nggak aware perlu ada orang lain yang memberitahu sih, kayaknya kamu sedang tidak baik-baik aja deh, yuk coba ke profesi ataupun ke ahlinya, periksakan ada apa gitu kan, seperti itu sih Mbak. Biasanya kalau pengobatan terhadap kayak isu-isu seperti itu tuh cukup satu kali atau emang ada ini nih kayaknya kamu harus berkali-kali gitu? Kalau bicara pengobatan, kita bicaranya sesi ketemu sama sayanya ya, tergantung dari case-nya ya Mbak. Misalnya penanganannya perlu ditangani hanya pertemuan sekali sesi konselingnya kah, atau memang harus case-nya termasuk kategori yang rendah, sedang ataupun tinggi ataupun ringan seperti itu, karena kan memang diperlakukan ada asesmennya tergantung dari case-nya. Kalau misalnya case-nya adalah memang klinis banget, berarti kan itu tidak bisa harus ditemui hanya satu sesi saja, tergantung. Terkadang kalau misalnya pertama kali saya ketemu kan biasanya saya melakukan anamnesa ya, kemudian konseling, cari masalahnya seperti apa. Mungkin dari sekali bertemu belum bisa terjadi diagnosanya seperti apa. Ketika memang memerlukan alat tes ataupun tools untuk melakukan asesmen, diagnosanya lebih tepat lagi, pasti akan kita lakukan. Nanti kemudian sesi selanjutnya seperti apa, apakah perlu dilakukan treatment, ataukah perlu dilakukan terapi, atau hanya dengan saya mengedukasi atau beberapa konseling untuk ibaratnya memodifikasi perilaku dari pasien tersebut sudah efektif, ya mungkin tidak perlu sampai dengan sesinya panjang sih, seperti itu. Oke, baik. Berarti ada beberapa sesi yang memang nggak cukup satu pertemuan ya? Berarti kan ada beberapa proses yang memang harus dijalani gitu ya Kak? Betul Mbak VJ. Oke. Aku pengen tanya sih Kak, sebenarnya kadang aku juga ngerasa kayak belum tahu banyak sih soal kesehatan mental gitu, menyinggung sedikit soal kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa sih Kak? Kalau bicara kesehatan mental adalah individu ataupun manusia yang mampu berfungsi gitu ya, pada kehidupan sehari-harinya. Dia mampu mengenali kelebihan serta kekurangannya dia, sehingga dia mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi kita harus tahu ya kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, porsiran terhadap diri kita sendiri gitu ya Kak. Oke Kak, balik lagi nih. Nah di masa pandemi ini kan kadang suka ada space waktu di mana seseorang itu kan sendirian gitu kan di rumah, dan kadang itu kerap kali jadi jadi renungan diri sendiri dan kadang stres sendiri gitu Kak. Itu biasanya hal apa sih yang biasanya Kakak kasih kepada pasien atau orang-orang yang memang mengalami stres gitu di masa pandemi ini Kak? Bicaranya stres sendiri, ya bagus stres sendiri ya. Kalau stresnya jangan ngajak-ngajak gitu ya. Kalau misalnya dia mengalami penurunan tentang minatnya ataupun demotivasi, biasanya setelah saya gali tentang case-nya apa sih nih, masalahnya apa. Kalau misalnya karena kan tergantung tipe-tipe pasiennya ya, ada yang tipenya terbuka, ada yang tipenya tertutup. Kadang saya perlu menggali lagi nih seperti masalahnya seperti apa. Kalau misalnya orang yang udah dia bisa terbuka, biasanya saya ngasih step-stepnya dia untuk pertama adalah membuka mindsetnya dia, sadar dengan kondisi dia saat ini seperti apa, kemudian mencoba mengenali perasaannya, karena bicara mengenali, dan dia juga harus sadar nih kondisinya saat ini apakah lagi sedih, senang, ataupun dia merasa lagi sedang tidak baik-baik saja. Biasanya saya suka ngasih ada tugas harian Mbak yang mesti dia selesaikan, ataupun sejauh ini aktivitas yang dia tidak bisa lakukan, penyebabnya apa, pemicunya apa. Nanti dari situ saya bisa mengarahkan untuk lebih ke penguatan dan mengedukasinya seperti apa gitu sih Mbak. Jadi setiap orang juga punya cara masing-masing ya Mbak? Betul sekali, karena tergantung case-nya sama si karakter individunya ini seperti apa. Oke, Kak Yuli nih, biasanya kan kadang orang, kita balik lagi ke tema kita yaitu self-love gitu, bentuk cinta terhadap diri kita sendiri. Kadang orang-orang tuh menganggap kalau self-love tuh kayak egois gitu Kak, selfish gitu terhadap diri sendiri, kayak lebih mementingkan diri sendiri. Nah, apa sih Kak bedanya self-love sama selfish gitu, atau egois gitu?
Ya, mungkin saya bisa meluruskan di sini dulu ya. Self love itu bukan berarti egois, sama berbeda dengan selfish. Dulu saya sering jadi bercandaan sama teman-teman, lu self love atau selfish sih. Selfish itu maksudnya apa? Jualan ikan ya gitu kan, sendiri jualan gitu kan. Kalau bicara tentang self love itu adalah sayang pada diri sendiri. Kalau selfish mungkin lebih terkesannya jadinya negatif ataupun egois. Self itu adalah mencintai diri sendiri. Karena kenapa? Bicara mencintai diri sendiri, eh, nggak heran loh. Kadang hari-hari kita kadang suka memikirkan lebih kemikiran orang lain. Kayak misalnya kita ketika berinteraksi sama teman, entah itu di dunia kerja ataupun tentang pertemanan. Duh, kalau misalnya nanti saya ngomong gini dia tersinggung nggak ya? Oh iya, nanti kalau misalnya saya bersikap ini, kira-kira nanti dia musuhin saya nggak ya? Terus salah ngomong, aduh salah bersikap. Kebanyakan lebih ke eksternal ya, mikirin orang, dia akan tersinggung atau tidak, dia nanti akan nemenin saya apa enggak, nanti pokoknya dengan berbagai macam lah. Itu kan namanya kita lebih memikirkan orang ya. Jadi bicara di sini self love adalah kita mengenali diri kita, dari strength weakness-nya kita seperti apa, kemudian kita menyadari juga perasaan kita. Bisa ketika memang lagi sedih, katakan sedih, jangan sampai kita denial ataupun membohongi diri sendiri. Ketika memang capek, ya istirahat gitu loh. Itu yang dibicarakan tentang self love. Terus kemudian kadang juga kita perlu loh memberi jeda buat diri sendiri, yang nggak terlalu ngoyo. Misalnya daily activity-nya memang hektik banget, rutin banget, sampai akhirnya lupa tentang kesehatannya, jam tidurnya dia. Kadang istilahnya kalau orang sini, orang teman-teman milenial itu ngomongnya apa namanya, me time-nya nggak ada, hilang. Kemudian kadang sudah jenuh banget, bicaranya pengen nih sekali-sekali healing, tapi healing yang tepat itu seperti apa sih? Karena bicara healing, kadang ada yang healingnya itu bisa jalan-jalan, ada yang misalnya dengan dia melakukan hal-hal yang menyenangkan, misalnya dengan dia memesan minuman favoritnya, makanan favoritnya, karena kan akan membangkitkan harmoni dia, jadi dia bisa lebih mood lagi menjalankan aktivitasnya gitu sih Mbak. Kalau misalnya selfish kan lebih ke tidak memperdulikan lingkungan sekitar ya, tapi sedangkan kita ketika kita sudah belajar mencintai diri kita, kita sendiri bahagia, energi positif itu akan dapat untuk orang sekitar. Seperti itu sih Mbak Vijay. Itu sih kadang menjadi permasalahan, khususnya mungkin diri aku sendiri, mungkin sobat milenial juga merasakan. Kadang kita tuh ngerasa apa ya, terlalu memikirkan orang lain dibanding diri kita sendiri. Kadang kita suka lebih mengedepankan perasaan orang lain gitu. Yang sebenarnya apa yang kita lakuin tuh kadang menyakiti diri kita sendiri gitu loh Kak. Betul sih, kadang ya memang seperti itu. Kita berperilaku untuk bagaimana menyenangkan orang, tapi tidak bertentangan dengan diri kita sendiri. Capek loh, begitu, bener serius capek. Dan juga mungkin belajar ketika mengutarakan pendapat ataupun ketidaksesuaian dengan baik, dengan proper. Gimana caranya biar lawan bicara kita tidak tersinggung, entah itu pertemanan kita, atasan kita. Kadang kan beberapa, aduh ngomong, kalau misalnya ngomong nanti dia tersinggung, marah, nanti kadang jadinya baper. Jadi gimana ya, ditumpuk sendiri, akhirnya nanti jadinya jadi salah satu bumerang buat kita juga. Nahan emosi itu gak enak loh. Gimana caranya belajar mengatakan suka, memang ketika suka mengatakan itu baik, memang jika itu baik. Ketika itu tidak benar, gimana cara mengungkapkan dengan proper biar lawan bicara kita mengerti dan paham, biar tidak ada saling ketersinggungan. Seperti itu. Jadi kan hidupnya tuh akan enak gitu sih ya, seperti itu. Memang nggak mudah, tapi kalau misalnya kita belajar dari hal yang kecil, simple, segala macam, pasti kita akan terbiasa. Seperti itu sih. Terkadang tuh orang yang bahkan Kak, misalkan ada orang nih, kayak dia biasanya tuh emang orangnya nggak enakan gitu, tapi ketika dia memang sadar kalau ketidakenakan dia itu menimbulkan rasa tidak enak terhadap diri sendiri, bahkan ketika dia mau memulai untuk gimana, jadi akhirnya temperamen dan meledak-ledak kayak gitu sih Kak. Kadang gimana tuh Kak tanggapannya? Iya kan, benar sih kan, bicara kalau misalnya emosi ditumpuk ketika kita tidak mampu mengungkapkan itu kan ibaratnya jadi kayak satu momen ketika misalnya kesentil dikit aja dia meledak gitu ya. Biasanya ini terjadi sama teman-teman ataupun pasien-pasien atau karakter individu yang introvert.
tidak enakan, kadang takut menyinggung perasaan orang lain. Biasanya saya adalah mengajarkan gimana caranya mengkontrolling emosinya, mengenali emosinya saat itu dia sedang lagi marah kah, sedih kah, kemudian mengenali lawan bicaranya itu karakternya seperti apa. Ketika memang situasinya lagi tidak memungkinkan untuk menyampaikan segala sesuatu, ya berarti kan kita lihat situasinya ya. Tapi kalau misalnya situasinya lagi santai, moodnya dia lagi enak, boleh deh kita masuk situ ngomong secara smooth, jadi kan biar lebih paham. Jadi ibaratnya kita meregulasi emosi kita dulu nih, seperti itu gitu sih Mbak. Aduh, seru banget sih ngebahas soal permasalahan yang sering kerap terjadi, ya hal-hal yang memang ini menjadi rutinitas terhadap diri kita sendiri. Tapi Kak Yuli, kita akan jeda dulu sebentar untuk iklan yang satu ini. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.